하자고 그 결혼. 내 아내가 되어 주시겠습니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Kecelakaan yang terjadi kepada Baginda Raja itu diketahuin sama Ibu Suri. Dia panik banget lalu dia tanya sama Jungwoo. Jungwoo bilang Baginda Raja itu baik-baik aja, cuma ada beberapa memaraja. Terus Ibu Suri menanyakan bagaimana keadaan Ian. Ian dibilang sama Jungwoo itu sedang dioperasi. Setelah itu Ian berbicara dengan salah satu staf kerajaan untuk menyembunyikan siapakah pengemudinya dan juga dihapus semua beritanya. Tapi masalahnya Ibu Suri ini dengar dan dia marah kepada Jungwoo dan menganggap bahwa Jungwoo itu melindungi Hiju. Terus Jungwoo menjelaskan bahwa untuk gak ikut campur saat ini adalah hal yang paling baik dan itu bisa berpengaruh ke tahta raja kalau misalkan dibahas sampai ke publik. 이제 막 맛이 풀렸으니까 By the way, untungnya operasinya Ian itu berjalan dengan lancar dan dia sedang dalam tahap pemulihan. Nah, pelayannya dan juga Choi Hyun itu seneng banget mendengar berita tersebut. Sementara itu, Raja kecil sudah sadar dan dia pergi ke ruangannya Hiju untuk ngecek bagaimana kondisi Hiju. Karena kan dia tahu betul bagaimana Hiju berusaha melindungi dia dari pada saat mereka sebelum kecelakaan. Dan Hiju juga seneng banget setelah melihat Baginda Raja baik-baik aja dan dia kaget ketika Raja cerita sama dia kalau misalkan Ian itu sedang dioperasi. Hiju langsung pergi ke ruangannya Ian dan untung aja Ian itu udah sadar dan juga sudah baik-baik aja. Tapi alih-alih khawatir dengan kondisinya, justru Ian lebih khawatir dengan kondisinya Hiju. Dia cek bagaimana Hiju, dia cek semua lukanya dan juga kondisi badan Hiju. Padahal Hiju bilang bahwa dia itu baik-baik aja dan juga gak ada masalah dengan badannya dia. Padahal Hiju kira ya Ian hanya acting untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar saling cinta. Tapi di sisi lain Ian itu memang beneran cinta gitu. Cuma Hiju belum sadar aja. 자기야, 아버님 전화 오시는. Terus kan abangnya Hiju dan juga kakak iparnya ditelepon sama ayahnya Hiju. Mereka disuruh lihat berita atas apa yang terjadi kepada adik dari abangnya ini, si Hiju kan. Nah, ketika dilihat di berita betapa kagetnya mereka dan disuruh langsung kumpul pada malam itu di rumah ayahnya. 파실 거죠? Terus sekretarisnya Hiju bilang bahwa saham Castle Beauty itu benar-benar turun banget dan ayah Hiju pasti marah dengan hal tersebut. Dan sekretaris Do itu juga diceritain sama Hiju bahwa mobilnya itu tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa ngerem. Setelah mendengar itu, sekretarisnya Hiju bilang udah batalin aja lah pernikahan ini. Toh juga 3 tahun kan kalian bakal cerai juga katanya gitu. Nah, didengarlah pernyataan itu sama Jungwoo. Lalu Jungwoo nanya Hiju dan dia meminta klarifikasi sama Hiju. Terus Hiju bilang memang betul dan dia juga melakukan itu untuk menaikkan statusnya aja. Karena itu gampang menurut Jungwoo, jadi dia bilang sama Hiju, ya udah gini aja, kalau misalkan aku yang kau nikahin gimana, kita nikah aja lah kalau gitu. Kalau misalkan cuma naikin status saja, nanti kalau kau nikah sama aku, statusmu juga bakal naik jadi bangsawan. Tapi masalahnya di luar, 하자고 그 결혼. ya, di luar ternyata ada Ian yang mau jumpa Hiju mau jenguk, tapi dia mendengarkan percakapan tersebut. Ya karena sedih dia langsung pergi gitu aja. Sebenarnya Hiju tuh ngelanjutin, dia nanya sama Jungwoo kenapa dia harus nikahin Jungwoo. Karena kan Jungwoo itu menteri, jadi harus ya ganti periode terus jabatannya dan belum tentu juga dia bakal terpilih lagi. Sedangkan Ian ya bakal tetap jadi di kerajaan dan jadi bangsawan gitu. Keesokan harinya, Hiju pengen ngejenguk Ian, cuma pas sampai kamarnya Ian, tiba-tiba aja kamarnya ada kosong. Lalu ditelepon sama dia, tapi nggak ditanggepin sama sekali, nggak diangkat-angkat. Lalu sekretaris Do cerita, kemarin aku ngelihat dia deh, pas kok ngobrol sama Jungwoo, tapi abis itu Ian keluar. Nah, Hiju kaget dan kayaknya Ian dengar semuanya. Dan kalian tahu setelah itu Hiju kan pulang tuh ke rumahnya Ian, rumah pribadinya, dan dia diusir, disuruh pulang dan juga meninggalkan rumah tersebut. 없어. 다행입니다.
Pas besoknya Hiju mau nanya sama Ian, dia berpapasan sama si Ibu Suri. Ibu Suri tuh ngejek Hiju karena dia bilang dia nggak perlu ngajarin Hiju lagi karena Hiju bakal gagal jadi anggota kerajaan. Hiju nggak peduli karena tujuan dia pengen nanya dan klarifikasi dari Ian. Terus Ian bilang bahwa ya dia melakukan itu untuk melindungi Hiju, dan dia juga mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa mobilnya Hiju itu ada orang yang mengotak-atiknya sehingga remnya itu bermasalah. Dan tujuan Ian juga untuk melindungi Hiju tadi dia bilang kan, dan dia memang berniat untuk benar-benar membatalkan pernikahan mereka demi kebaikannya Hiju. Walaupun Hiju nggak terima, cuma ya kayak mana lagi ya kan. Nah setelah itu Hiju pergi ke rumahnya, udahlah dapat jawaban kayak gitu dari Ian, ditambah lagi dia dimarahin sama ayahnya terkait hal tersebut. Dan Hiju diminta menjelaskan semuanya. Hiju bilang gak ada apa-apa kok, ya itu cuma pertengkaran antar kekasih aja katanya. Tapi ayahnya khawatir sama Hiju sebenarnya, dan ayahnya bilang bahwa Ian itu ngebuang Hiju gitu aja. Nah Hiju gak terima dan semakin marah sama ayahnya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu dia nelpon sekretaris Do untuk mencari tahu siapakah montir bengkel yang mengotak-ngatik mobilnya, karena seingat dia sebelum dia menggunakan mobil itu ada orang yang memperbaiki mobilnya di bengkel. Dan by the way, Ian akhirnya menceritakan kenapa dia itu menyuruh Hiju keluar dari rumahnya, karena di masa lalu kan ibunya itu kan kehilangan nyawanya karena mengalami kecelakaan ketika dia dan juga ibunya pengen membeli ayam goreng, dan kecelakaannya itu jujur janggal banget. Dan ketika mobilnya ibunya melaju terlebih dahulu, mobil yang dikendarain sama Ian itu kayak agak mundur gitu loh, diperlambat sama drivernya. Mungkin drivernya itu salah satu orang yang disuruh juga kan. 대표했는지는 조사가 더 필요한 상황입니다. Dan kalian tahu ternyata yang menyuruh Ian itu mengusir Hiju dari rumah pribadinya adalah si Jungwoo ini. Katanya itu untuk melindungi Hiju. Jadi ya Ian nih kayak oke aja gitu, karena apapun demi melindungi Hiju dia bakal melakukannya. Hiju itu masih emosi jiwa karena dia dibuang gitu aja sama Ian, makanya seluruh pekerjaannya pun karyawannya dimarahin sama dia. Nah gak lama setelah itu kan datanglah si Choi Hoon, dia mengantarkan undangan untuk jamuan di kerajaan kepada Hiju. Katanya sih itu diundang langsung sama Ian, tapi ditolak mentah-mentah sama Hiju. Katanya bodoh amat, dia gak peduli dan gak akan mau datang ke pesta tersebut. Sehingga Ian itu nemuin Yirang dan meminta tolong Yirang untuk mengundang Hiju, dan dia bilang itu untuk pesta perpisahannya sama Hiju agar mereka pisahnya baik-baik. Ya Yirang oke aja lah ya kan. Ya udah diundang lagi sama dia, tapi tetap ditolak sama Hiju. Terus dibilang sama sekretaris Do, kok kesal karena dicampakin sama Ian? Bener sih, cuma agak nyakitin ya. Setelah itu undangannya dikirim lagi sama Ian dan lagi ditolak sama Hiju. Aduh susah ya. Terus dibilang sama Choi Hoon kan udahlah nyerah aja, tapi Ian bilang enggak, aku bakal tetap ngajak dan langsung jumpain Hiju. Terus sekretaris Do kan itu dia ngabarin Hiju bahwa dia sudah menemukan identitas dari orang yang mengotak-atik mobilnya. Cuma masalahnya keberadaannya sekarang nggak diketahuin di mana. 준비할 것이다. 입어야 하는 Keesokan harinya, Ian itu beneran mengundang Hiju ke tempatnya dia untuk membicarakan pesta tersebut. Cuma Hiju menolak mentah-mentah karena dia ngerasa bahwa Ian ini aneh banget. Awalnya udah ngebuang dia, ngusir dia, terus tiba-tiba sekarang ngajakin ke pesta, kayak nggak masuk akal aja gitu. Terus Hiju membuktikan sama Ian dan juga mengajarinya bagaimana caranya untuk melindungi orang lain. Dia mau memanah kucingnya Ian dan lalu dihalangin sama Ian gitu aja. Nah disitulah Hiju bilang bahwa gitu caranya melindungi orang lain. Kok itu harus nyerang, gak ada kompromi, gak ada tunduk-tunduk. Pokoknya gak ada mendengarkan orang lain, fokus sama tujuan kamu. Kalau menurut kamu benar dan juga gak menyalahi aturan, udah lakuin aja. Gitu caranya, kata Hiju. 사람이 되게 Terus kan anggota-anggotanya Hiju di kantor juga mencari di mana keberadaan orang yang sudah mengotak-ngatik mobilnya Hiju hingga mereka melihatnya di sebuah supermarket. Lalu dikasih tahulah Hiju. Keesokan harinya, Hiju minta tolong sama abangnya dan juga kakak iparnya untuk membantunya mencari orang tersebut. Walaupun gengsi ya kan, abangnya bilang, oke nggak apa-apa, aku bakal bantuin mencari orang tersebut. Kakak iparnya juga antusias banget untuk ngebantuin Hiju. Nah setelah itu malamnya kan Hiju ditelepon sama Ian dan diajak bertemu lagi. Ya udah,
Hiju bilang dia juga sebenarnya minta maaf sama Ian dan mereka berdua juga saling mengakui kesalahan mereka. Begini nih hubungan yang sehat teman-teman. Intinya apa? Ya komunikasi. Nah makanya setelah itu Hijunya keesokan harinya dia datangin sama Choi Hoon dan akhirnya dia mau menerima undangan ke acara temu ramah ataupun jamuan kerajaan. Walaupun sebenarnya agak terpaksa ketika ditanya sama Choi Hoon, kok itu mau? Iya kata Hiju gitu. Cuma ya karena Hiju bukan bangsawan, dia tetap berada di barisan belakang nantinya. Kata Hiju, oke nggak apa-apa sambil ketawa karir. Setelah itu Hiju ditelepon lagi sama Ian dan ngajak jumpa yang kemarin kan mereka janjian. Ya udah, akhirnya mereka berjumpa dan Hiju bilang sama Ian bahwa dia bakal belajar tentang etika-etika di kerajaan agar nanti setelah jadi pasangan Ian dia itu nggak kagok dan juga nggak malu-maluin. Nah, disitulah Ian akhirnya menyatakan perasaannya lagi sama Hiju dan minta tolong Hiju untuk mengajari dia bagaimana caranya untuk menjadi selalu di depan. Nah, keesokan harinya, acara persiapan untuk jamuan kerajaan sudah selesai semua. Yirang juga udah kelar siap-siap. Hiju juga lagi siap-siap dan sebenarnya kan dia dikasih tuh hanbok gini. Cuma, apakah Hiju bakal pakai? Tentu saja tidak. Kalau misalkan dia pakai, dia bukan Hiju. Kalau nggak dipakai, nah itu baru Hiju. Terus kan abangnya Hiju bilang sama istrinya bahwa dia udah menemukan orang yang mengotak-atik mobilnya Hiju. Cuma masalahnya orang itu tuh udah meninggoy gitu. Kaget lah mereka kan, kok bisa kayak ada yang aneh gitu. Kok kayak tepat banget waktunya kayak seolah-olah dihilangin jejaknya gitu loh. Oh ya, by the way, Hiju kan di situ dibuat sebagai rakyat jelata ya kan karena kagak punya darah bangsawan walaupun dia itu orang kaya semua dia punya kecuali ya gelar bangsawannya. Nah pas dia datang tuh dia emang terlambat dan minta maaf sama Ibu Suri karena katanya dia tersesat. Ibu Suri bilang oke, nggak apa-apa. Setelah itu acaranya langsung dimulai dan seperti yang dibilang sama Choi Hoon karena Hiju itu kagak bangsawan jadi dia berdiri paling belakang. Dari situ terlihat Ibu Suri Lechnut ini ngecekin Hiju dan gak lama setelah itu semua orang kaget termasuk si Ibu Suri karena Ian datang. Nah dia berjalan dari kejauhan, semua orang pada kaget dan mendatangin Hiju lalu memegang tangan Hiju dan dia bilang bahwa dia akan berada di sisinya Hiju. Ketika mereka berpegangan tangan, Hiju yang awalnya di belakang langsung melaju ke depan. Langsung naik tuh ke tingkat teratas pangkat dia dan juga gelarnya dia. Heran kan? Nah, Ian ini kan memang udah bucin banget sama Hiju dari dulu. Cuma sampai sekarang Hijunya aja yang kagak sadar. Nah, ketika mereka lagi latihan mana ini, ya Ian tuh nyari topik pembicaraan gitu. Cuma Hiju kayaknya belum tertarik banget. Lalu dia langsung pergi gitu aja. Dan ternyata Hiju itu di sana berlatih bersama dengan Jungwoo. Lalu Ian tuh nanya sama Jungwoo, kamu dekat sama Hiju? Kata Jungwoo, iya, kami juga satu asrama jadi kenal dekat banget lah kata gitu. By the way, Hiju cantik ya, kata Ian kan. Iya, cantik, kata Jungwoo. Mendengar jawaban itu, Ian kesel banget. Lagian siapa suruh nanya? Setelah itu adalah acara puncak dari jamuan kerajaan tersebut. Hiju sudah siap-siap dan Ian gak sabar melihat bagaimana penampilan Hiju. Dan ketika udah kelar, betapa kagumnya dia dengan kecantikannya Hiju menggunakan gaun kerajaan. By the way, Yirang juga udah selesai dan langsung dijemput sama Jungwoo. Udah sebenarnya kalian dua cocok kali bersama kayak gini, udah gak usah ganggu Ian dan juga Hiju ya kan? Nah setelah dia berjalan keluar untuk menemui tamu-tamu, ada perempuan yang mau dia jodohkan sama Ian. Dan lalu dia sebutkanlah kepada Jungwoo bahwa perempuan ini, si Lechnut ini rencananya bakal dijodohkan sama Ian. Terus dia tanya, menurut kamu cocok atau enggak? Cuma Jungwoo diam aja. Nah gak lama setelah itu, datanglah Hiju dan juga Ian sambil menyapa Jungwoo dan juga Yirang. Terus Yirang nih kan ya kayak B aja karena dia ngerasa bahwa itu adalah pesta perpisahannya Ian dan juga Hiju. Karena itu juga dia sebutkan kepada Jungwoo. Nah setelah itu Hiju dan juga Ian langsung berdansa bersama. Dan dibilang lagi sama Yirang kan kalau udah setelah ini si Hiju tuh bakal ditinggalin sama Ian. Ya Jungwoo masih diam aja.
Selama Ian dan juga Hiju itu berdansa, mereka benar-benar romantis banget, pasangan yang super duper cocok banget pokoknya. Dan tiba-tiba Ian bilang sama Hiju, udah ikutin aja arahanku. Hiju bingung dong. Dan setelah itu Ian langsung berlutut dan ngelamar Hiju, ngeluarin cincin yang dulunya dipakai sama ibunya Ian, cincin kerajaan. Dan dia langsung bilang sama Hiju, mau nggak nikah sama aku? 내 아내가 되어주시겠습니까? Semua orang langsung heboh dan Hiju mengiyakan lamaran Ian. Semua orang berbahagia banget, tapi tidak dengan Yirang karena dia nggak suka dengan itu dan juga menganggap bahwa Ian sudah mengubah rencananya secara tiba-tiba. Bahkan Ian juga sudah mempersiapkan untuk meminta restu dari raja. Yirang bilang sama anaknya enggak, tapi raja dengan tegas mengatakan bahwa dia merestui pernikahan Ian dan juga Hiju. Jadi ya Yirang nggak bisa ngebantah lagi dong ya kan. Setelah itu dia ngomong berdua sama Jungwoo. 거부권 쓰세요. 마마. Dia bilang sama Jungwoo untuk menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pernikahan Ian dan juga Hiju karena kan pernikahan kerajaan juga harus disertai dengan restu dari para menteri. Cuma masalahnya Jungwoo itu nggak mau dan dia langsung pergi gitu aja meninggalkan Yirang. Setelah itu Ian berbicara dengan Yirang sambil mengajaknya berdansa berdua dan dibilang sama Ian kan, kenapa kamu nggak suka dengan keputusan aku, dan itu emang serius kok dan aku nggak main-main, katanya kepada Yirang. Dan dia juga mengatakan kepada Yirang bahwa dia tahu kalau Yirang sudah mengubah wasiat abangnya. Kagetlah si Yirang ya kan. Wasiat apa ini maksud? Ya harusnya kan yang diturunkan tahtanya itu maksudnya tahta abangnya kepada Ian jadi raja, tapi malah diubah sama Yirang. By the way, sambil nungguin Ian ngobrol sama Yirang, Hiju juga ngajak Jungwoo untuk berdansa bersama. Terus Jungwoo ini teringat kali terakhir dia pegangan tangan sama Hiju. Waktu itu pas mereka sekolah, jadi si Jungwoo ini kan menyelamatkan Hiju yang terjebak di lift. Setelah itu mereka berdua berlari dan Hiju memegang tangannya Jungwoo. Itulah terakhir kalinya mereka pegangan tangan. Nah, karena ingat tentang semua itu jadinya Jungwoo ini nostalgia gitu loh. Nah, setelah itu dia menerima ajakan dansanya Hiju. Terus Hiju minta tolong sama Jungwoo untuk selalu mendukung hubungan dia sama Ian. Karena kan Jungwoo tahu kok ini hanya kontrak 3 tahun aja. Kata Jungwoo, oke, aku akan miak sama kamu asalkan Hiju ini nggak ada bohong lagi kepada Jungwoo. Setelah acara selesai, Ian sama Hiju tuh ngobrol di mana Hiju bilang bahwa kamu yakin gak ngasih cincin ini sama aku, kata Ian. Iya, itu emang perangkat kerajaan, cuma waktu itu aku gak suka pakai cincin itu, gak tahu kenapa, katanya. Terus Hiju bilang, ya tapi kayaknya kamu anak favorit ibu kamu deh, karena ini dikasih sama kamu, bukan sama baginda raja yang terdahulu ataupun abang kamu. Terus kata Ian, iya, tapi ayahku gak suka dengan prinsip ibuku yang seperti itu, makanya aku tuh kayak di nomor 2 kan terus. Hiju bilang, ya gitulah para ayah, karena dia juga kondisinya kayak gitu kan. Terus pas Hiju lagi terpejam dan juga senyum, si Yani nggak bisa menahan perasaannya dan tiba-tiba memegang dan juga mengelus rambutnya Hiju. Deg-deg ser nggak tuh? 이한대군의 Terus kan abangnya Hiju dan juga kakak iparnya seneng banget karena akhirnya Hiju dilamar sama Ian dan mereka bakal naik status dong ya kan. Terus cuma abangnya Hiju nih kayak masih curiga kenapa orang yang mengotak-atik mobil Hiju tuh tiba-tiba aja meninggoy, kayak ada yang aneh gitu. 데뷔마마. Keesokan harinya si kakek tua itu menemui Yirang karena dia kan mendengar tentang Hiju dan juga Ian. Dia bilang, apa pernikahan? Enggak ada yang kayak gitu. Terus dia bilang sama Yirang, masalahnya Ian tuh tahu bahwa wasiat abangnya kita rubah, yang harusnya yang diturunkan tahta raja itu kepada Ian tapi malah dibuat sama anaknya si suaminya si Yirang ini kan. Terus dia bilang, udah aku ada rencana lain, aku sekarang terpaksa menyetujui itu, tapi aku akan menggunakan kelemahan Ian yaitu Hiju untuk rencana selanjutnya. Kau setuju kan? Katanya gitu sama si Pak Tua. 꾼뜨게 연락 넣어라. 저희 Oh ya, ayahnya Hiju walaupun dia galak dan juga ya agak jahat sama Hiju, tapi dia perhatian juga. Dia minta tolong sama kakak iparnya Hiju untuk menemui orang tuanya dan juga mengirim orang yang bakal menjadi penjaga Hiju ketika Hiju itu udah masuk istana. Dan kata Bang Hiju, iya sebenarnya walaupun gitu ayahnya sayang sama Hiju dan juga nggak suka kalau misalkan ada orang yang menjahatin Hiju. Setelah itu abangnya dan juga kakak ipar Hiju datang menemui Hiju dan juga membicarakan tentang orang yang diminta tolong sama Hiju untuk dicari itu. Terus kata abangnya kan sama Hiju, dia udah dapat, cuma masalahnya orang itu tuh udah kehilangan nyawanya dan Hiju kesel banget.
죽였어야 된다. 어떤 개끼가 먼저. Karena seharusnya dia yang melakukan itu kepada si pengotak-atik mobilnya, tapi masalahnya entah kenapa udah diduluan sama orang. Dan dia nggak mau merusak moodnya hari itu karena hari itu dia ada interview terkait lamaran yang dilakukan Ian kepada dia. Pokoknya dia happy banget selama interview. Dan ada juga tuh orang yang lebih happy lagi dari Hiju melihat draft interviewnya. Ini nih, ya Ian senyum-senyum aja dia melihat draft interviewnya Hiju. Nah, malamnya Hiju itu balik lagi ke kediaman pribadinya Ian dan dia disambut sama pengawal-pengawalnya Ian di sana. Katanya, "Ayo masuk guys." By the way, untung aja Ian sudah menginformasikan kepada Hiju bahwa di situ nih si Lee Arum itu adalah mata-mata di situ. Nah, jadi Ian itu memberitahukan Hiju ketika dia itu menyuruh Hiju untuk balik lagi ke rumahnya dia. Dan dia juga memberitahukan identitasnya. Makanya untuk berjaga-jaga, sekretarisnya Hiju menawarkan diri untuk ikut tinggal di situ. Dan kata Ian, "Oke, nggak apa-apa, atur aja sama kalian. Pokoknya aku oke aja selagi Hiju itu baik-baik aja dan juga aman-aman aja." Oke, keesokan harinya Hiju itu diundang sama Ian untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan pernikahan mereka bersama dengan Jungwoo sebagai menteri kan. Dan Hiju sama Jung itu bertemu di lorong lalu mereka pergi datang bareng ke tempatnya si Ian dan Ian itu terlihat kayak cemburu banget. Dan dia tanya, "Kalian datang bareng?" Kata Hiju, "Enggak, kami tuh jumpa di lorong terus udah bareng ke sini." Setelah membicarakan tentang budget pernikahan kerajaan yang fantastis banget, Jungwoo bilang sama Hiju biayanya udah sampai dia tuh terkejut banget. Cuma Ian gak suka karena deket banget tuh. Terus Ian bilang, "Tolong jaga sikapmu ya Jungwoo, aku tuh mau nikah sama Hiju." Terus Hiju bilang sama Ian, "Tenang, Jungwoo tahu kalau misalkan kita pura-pura nikah, maksudnya pura-pura aja pernikahannya juga nikah kontrak." Ya sederhana sih, tapi Ian kan berharap itu benar dan dia agak kesel mendengar jawaban Hiju. Ditambah lagi Jungwoo tuh tahu setelah itu mereka ngobrol berdua dan Ian tuh marah banget sama Hiju. Terus Hiju bilang, "Ya kau juga kan ya sewaktu-waktu bisa ninggalin aku, apalagi ini pernikahan kontrak," kata Hiju gitu. "Oke, gimana kalau misalkan kita buat surat kontrak perjanjian nikah?" Kata si Ian. "Oke, yaudah kita buat aja tuh." Oh ya, by the way, kakak iparnya Hiju udah menemuin ayahnya dan meminta tolong untuk mengadakan pelayanan kepada Hiju ketika dia masuk istana. Nah, pas mau pulang, dia bertemu sama si wanita Lucnut yang mau dijodohkan Ibu Suri dengan si Ian. Dan kali ini kakak iparnya Hiju itu bisa nyomong lagi karena adik iparnya itu bakal masuk istana dan dia bakal jadi keluarga kerajaan. Mampus kau. Terus kan akhirnya Ian dan juga Hiju membuat perjanjian kontrak mereka. Kata Ian setelah kontrak pernikahan berakhir, semua harta kerajaan harus dibalikin sama Hiju. Kata Hiju, "Oke, nggak masalah, semua harta balik asalkan status dia sebagai bangsawan tidak diangkat juga." Kata Ian, "Oke, kalau itu oke, aku setuju aja." Nah, ketika mereka lagi asik nih membicarakan kontrak, tiba-tiba aja dong si Yirang datang kan, panik lah mereka berdua. Nah, setelah mereka membereskan, Yirang masuk dan ternyata tujuan dia datang ke sana untuk mengajak Ian dan juga Hiju makan malam bersama karena katanya ya kan mau jadi anggota keluarga nantinya. 맛있게 드세요. Sementara itu Choi Hun dan juga sekretaris Do mereka kan makan malam berdua juga nih, cuma di tempat yang berbeda. Dan awalnya mereka ngobrolin bos masing-masing. Terus dibilang sama sekretaris Do, "Udah gak usah khawatir, mereka itu bakal bisa menanganinya kok sama si Yirang-Yirang itu." Dan ternyata Choi Hun tuh langsung gercep nanya to the point sama sekretaris Do, "Tipe cowokmu gimana ya?" katanya. Ih. Oh ya, sementara itu akhirnya makan malam antara Yirang dan juga Hiju dan juga Ian itu berlangsung. Ya awalnya sih baik-baik aja ya, mereka ngobrol normal dan juga Hiju berusaha mengikutin obrolan dari si Ibu Suri itu. Nah, tapi tiba-tiba pas udah kebanyakan minum dan juga agak mabok kan, Ibu Suri ini malah selalu menyudutkan Ian. Mulai dari dia nanya bagaimana pendapat ayahnya Ian kalau misalkan dia tahu Ian nikah dengan bukan dari golongan bangsawan dan lain-lain lah pokoknya. Nah, mendengar semua itu, Hiju kan juga sakit hati dan dia berusaha untuk menenangkan Ian dengan cara memegang tangannya Ian. Setelah itu dia izin pulang sama si Ibu Suri. Dia bilang, "Gerbang tar lagi tutup, kami pamitan ya," katanya gitu. Terus dibilang sama Hiju, "Kok misalkan aku gak nahan tuh, aku bejek-bejek tuh si Ibu Suri." Kata Ian, "Sabar. Nah setelah itu Hiju bilang, "Aku bakal membereskan semua orang yang menghalangi kamu." Kata Ian, "Ya aku percaya kok," katanya. "Tapi bisa nggak setelah ini kamu bawa aku keluar dari istana, karena aku udah sumpek banget." Akhirnya Hiju setuju dan dia bawa Ian pergi keluar jalan-jalan.
kata Ian, keluar dari istana adalah hal yang menantang banget sama dia dan dia rasanya kayak pengen terbang. Nah Hiju bilang, kalau misalkan kau pengen terbang, aku punya tempat yang pas banget nih, kata Hiju kan. Yaudah diajaklah sama Hiju, ternyata dia ajak ke kapal pesiar yang ternyata kapal itu punya Hiju dong pribadi coy. Nah pas masuk ke dalam Ian heran kok nggak ada orang. Kata Hiju udah kusuruh mereka pergi, intinya malam ini cuma kita berdua aja karena Ian kan nggak biasa kagak dilayanin. Kata Hiju udah kau makan aja semua di sini, cuma anggota kerajaan kan lalalala kata gitu. Kata Hiju udah kenapa, karena kau nikahin Rakjel, terus karena aku Rakjel kenapa kok mau sama aku, kata Hiju gitu. Terus Ian bilang iya juga sih. Nah setelah itu Ian mabok laut. Terus Hiju ngejek Ian, dia bilang udah aku cucu aja pakai jarum ya biar aman. Awalnya Ian nggak mau tapi diejek sama Hiju. Kenapa kok takut, katanya. Enggak yaudah udah cucu aja katanya. Setelah itu Hiju bilang by the way tadi kan kamu mau terbang, udah nih ikut aku katanya. Pergilah mereka ke atas kapal dan Hiju ngajak Ian untuk megang pinggangnya dia ala Titanic gitu loh guys. Jadi ya si Ian mah kesenangan aja ya kan. Nah setelah beberapa saat Hiju bilang sama Ian, udah nih kok jadi aku yang terbang, harusnya kan kau yang terbang, udah kita gantian ya, kata Hiju. Nah pas mau gantian Hiju kepeleset dan terjatuh ke pelukannya Ian. Deg-deg nggak tuh? Terus Ian bilang sama Hiju, tadi kan kamu bilang aku itu bisa ngelakuin apa aja di sini. Nah, Ian memanfaatkan kesempatan ini dengan mengkisah Hiju di kokopnya dan juga vakum cleaner banget guys di vakumnya ya, pokoknya disedot terus tuh. Dan lengkapnya kalian lihat aja di versi aslinya. Kalian tahulah kenapa aku nggak pernah share ya kan guys ya. Pokoknya mantap lah sedotannya. 그럼 왈츠도 추시나? Oh ya, ini H-1 sebelum acara kerajaan kemarin jadi dansa yang mereka lakukan itu udah dilatih dahulu sama mereka berdua. Pokoknya biar lancar dan juga semua orang percaya bahwa mereka itu bisa spontan gitu loh. Pokoknya happy banget dah dan mereka sebenarnya udah saling cinta, terutama Hiju, coba dia kagak sadar aja. Oke, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.